Pagi Pak, Selamat pagi. perkenalkan nama saya Rio. Ya, Saya di sini sebagai mahasiswa KKN ya, di Temanggung. Sebelumnya, apakah Bapak dapat berkenalan ya. dengan Nama Bapak? saya Bapak Kusman, Desa Jambenom, Larangan 2, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya punya lahan kopi robusta itu sekitar 1/4 hektar. Nah, biasanya hasilnya itu kan sekitar 3,5 ton. Itu kan masalah kan pemupukan itu 1 tahun 2 kali. Nah, ini kan kopinya kan campur-campur, ada apa itu enggak Arabica, itu ada ini loh, jenis robusta itu kan ada berbeda-beda macam itu ada robusta yang Tugusari, ada yang itu yang Sogol itu kan berbeda-beda, tapi hasilnya kan enggak mesti sama lah. Terus terkait kopi ini, cara perawatannya gimana ya Pak untuk bijinya sampai menjadi sebuah kopi yang dapat dikonsumsi untuk banyak orang? Nah, itu kan dipetik, baru dipetik di itu loh, dijemur di kayak mau diminum kan di itu loh, sama dengan bubuk itu loh, di roasting. Nah, ketika habis di roasting itu, kalau dari Bapak sendiri biasanya menyalurkannya lagi ke mana Pak? Atau hanya dikonsumsi untuk diri? Itu kan sebagian kan dijual ke Tengkulak. Itu kan bisa kirim ke luar negeri. Untuk resiko sendiri dari perkebunan kopi itu apa aja ya Pak? Nah, risikonya kan itu loh, musim itu kan musim terang itu loh, musim terang kan bisa kan itu kan kurang subur lah nganunya, daunnya kan layu. Kalau yang lainnya enggak ada masalah. Tapi kalau untuk penjualannya sendiri, apakah harganya itu sama semua atau variatif? Sama semua. Sama semua. Ya. Kalau Tengkulak kan ambil untungnya enggak banyak. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami wawancarai. Ya. Cukup sekian. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rio, saya sebagai humas di kelompok KKN 155 Larangan Luwo. Izin bertanya Pak, sebelumnya Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Yono, Bapak Yono. Oh iya. Izin tanya Pak, kira-kira Bapak itu menanam jenis biji kopi apa ya Pak? Robusta ya Pak ya. Kemudian proses pemilihannya setelah panen gimana Pak? Dikeringin selama 4-5 hari, terus dijadiin kopi jadi ya. Menurut Bapak, penggunaan metode pengolahan kering itu bisa dijelaskan Pak seperti apa prosesnya? dibikin pecah, terus cuma Dijemur aja Pak. Bagaimana cara mengetahui biji kopi yang sudah kering dan siap digiling dan yang belum Pak ketika habis dijemur? Volume bijinya mengecil, terus kalau ditumpuk tuh pakai palu apa itu sudah pecah. Pak ya. Apakah Bapak pernah menggunakan metode pengolahan basah Pak sebelumnya? Belum pernah ya Pak. Terus dapat dijelaskan Pak proses pengupasan kulit kopi Pak? Penggunaan mesin atau ada cara manualnya? Mesin bulat.
Tapi kalau cara manualnya nggak ada Pak, selain menggunakan mesin. Nggak digunakan ya Pak. Kalau ditumbuk Terus kalau boleh tahu ini jenis buat menggiling kopinya tuh pakai mesin apa ya Pak namanya? buler ya. Buler. Kalau boleh tahu bapaknya itu jual hasil kopinya tuh kemana ya Pak kalau di sini? Belakang ada di potong, luwak ada. Kalau boleh tahu harganya berapa ya, Pak, sekarang? Sekarang turun sampai 40 berapa saya jual? 43 atau 48 gitu. Tahun kemarin ya nyampe 80 ya. Terakhir apa Bapak ada harapan khusus gitu terhadap pemerintah atau lembaga supaya bisa mendukung petani kopi gitu Pak? Tumbuk terus penghasilan ya bisa stabil lagi. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Ya. Izinkan perkenalkan, nama saya Rio. Sebelum mulai wawancara, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Ibu Ning. Ibu Ning. Oh ya. Izin bertanya Bu, terkait roasting kopi itu yang pertama, bagaimana tahapan atau proses dalam roasting kopi yang Ibu lakukan? Itu tadi Mm-mm. kan itu masih mentah. Iya. Nah, terus dimasukkan ke oven. Masukkan ke oven. Nah, itu namanya Ya, oven, oven ya. ya. Nah, paling enggak setengah jam. Ya, kan? Suhunya tuh berapa nih Pak? Untuk mulai suhunya 200. Kemudian apakah Ibu menggunakan mesin roasting tertentu? Dapat dijelaskan jenisnya atau kapasitasnya dapat menampung berapa kopi yang bisa di roasting? Kalau itu kapasitasnya 4 kilo. 4 kilo. Kemudian apakah Ibu melakukan roasting kopi sesuai permintaan pembeli atau dari pelanggan? Iya, sesuai permintaan. Itu berapapun itu benernya. Nah, Tapi dimasukin mesin 4 kilo aja. 4 kilo, dari 4 kilo. Kalau yang roasting 10 kilo berarti ya 3 kali paling enggak. Kemudian apakah ada variasi jenis roasting kopi Bu? Variasi maksudnya Light, medium. ada. Nah itu perbedaannya apa sih Bu ya? Dari yang light, medium sama dark tuh bedanya apa ya? Kalau light itu belum matang sekali itu loh, masih warnanya agak-agak kuning. Kuning. Medium, agak coklat. Coklat. Kalau light itu udah hitam. Kemudian kira-kira pelanggan utama dari kedai roasting ini apakah petani UMKM? Petani. Mayoritasnya petani. Petani. Kalau berapa minimal jumlah biji kopi yang dapat diterima untuk satu kali roasting? Satu kali roasting, maksudnya satu hal. Sekali ini Bu. Masuk Heeh, 4 kilo. 4 kilo tadi. Heeh. Terkait roasting ini Bu, apakah sudah termasuk pengemasan dan pelabelan Bu atau Nah, belum? pengemasan Jadi itu sudah dikemas seperti itu. kira-kira harga pengemasannya berapa ya Bu? Pokoknya 1 kilonya 10.000 itu sudah dikemas. Sudah dikemas. Menurut Ibu tantangan apa saja yang sering dihadapi dalam menjalankan jasa roasting kopi? Ya kadang apa itu gosong. Kadang kalau pas mati lampu nggak bisa. Apakah cuaca atau musim mempengaruhi kualitas ini Bu, jasa roasting kopi? Enggak. Enggak. Bagaimana cara Ibu memasarkan jasa roasting kopi ini? Apakah juga dilakukan secara online atau hanya dari mulut ke mulut saja? Ya hanya dari itu mulut ke mulut itu. Ada tambahan? Suhunya benar pakai yang manual tuh nggak? Enggak. Berarti langsung pakai Ya, langsung pakai ini. di dusun ini yang punya kayak gini yang banyak apa sih sih? Itu diperhatiin. Sama tuh Heeh. yang di jaminan ini Heeh.
Mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.